Selamat pagi, Mer. Selamat siang, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelas C, mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber, dan pada kesempatan ini kami akan menemukan tugas 3, tugas 5. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizky Pranata, kemudian ada yang kedua, Jevi Moninca, yang ketiga, Javin Kapalinggi. Dan untuk demo selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melakukan untuk lab pertama di sini. Nah, baik, pada lab pertama yaitu kita menggunakan searching for online encoding and decoding tool, yang dimana di sini kita menggunakan iScription. Tetapi di sini iScription tidak jadi saya menggunakan alternatif lain. Dia juga masih sama seperti website iScription, cuma hanya berbeda tampilan saja. Dikarenakan iScription saat dibuka dia error, tidak bisa dibuka. Nah, description yang dimana tugasnya itu adalah um, inscription a message and email to your lab partner. Nah, di sini. Nah, di sini we use the CyberOps secret key. Nah, di sini saya menuliskan kata apa saja, tapi sini saya menggunakan modul 5. Nah, kemudian di sini hanya ada beberapa perbedaan. Di sini qubit 128, dan untuk enter secret key dia meminta minimal ada 8 huruf. Jadi sini saya hanya menuliskan JVBOS 1 sampai 8 saja. Kemudian ini saya coba saja. Nah, di sini ini adalah kata-katanya. Nah, di sini create encrypt. Nah, in result, the encrypt based on 64 window random text despite the encrypted message. Nah, di sini sudah jadi encrypted message. Copy and download resulting message. Email decrypt the message to the partner. Nah, kita langsung masuk saja di step 3, yang dimana email your partner to cybertext and pass in the box. Nah, kita di sini masuk di bagian description. Nah, di sini description. Kita masukkan saja ini. Kemudian kita tekan description. Nah, dan untuk descriptionnya memiliki requirement yang dimana passwordnya itu harus sama. Jika tidak sama, maka di sini. Given final block property pendant such a issue can arise the bad key in issue during the description. Jadi harus sama. Passwordnya itu harus sama. Yang kita decrypt. Nah, ini. Modul 5 tugas CyberOps. Nah, kemudian ada pertanyaan, what happen if you use a wrong secret key? Yang pertama, kata yang terdalam sisi tidak bisa dibaca, dan mungkin juga ada beberapa yang tidak akan terjadi apa-apa, dan yang terakhir akan terjadi error. Nah, kita masuk pada lab yang kedua. Nah, di yang gimana lab encryption and description data using OpenSSL. Yang dimana di sini kita menggunakan CyberOps. Nah, ini CyberOps. Nah, buat terminal baru saja. Kemudian di sini disuruh untuk open terminal Windows because the file description in the home library support file directory changes to the directory. Nah, kita akan mengubah direktorinya, yaitu cd lab support tick files slash. Nah, di sini sudah terganti. Kemudian di sini kita um,
Type the comment below that to connect the encryption letter to grandma text. Nah, kita cat, kemudian kita ketik letter underscore to underscore grandma titik txt. Nah ini. Kemudian di sini kita akan membuat datanya terenskripsi. Kita buat open SSL AS min 256 min CBC spasi min in spasi letter score to underscore grandma titik txt spasi out spasi message titik inc. Nah kemudian kita di sini dia meminta password, saya menggunakan CyberOps aja. CyberOps verify password CyberOps. Nah di sini sudah dokumen the password. Nah dokumen password adalah CyberOps. Kemudian when the progress cat command display the connection message ANC file. Nah di sini kita akan proses finalisasi. Dan di sini kita akan mengekskripsi datanya. Please cat message titik inc. Dan datanya sudah terenskripsi. Nah di sini. Kemudian ada pertanyaan, did the comment the message file display correctly? What does it looks like? Explain. Nah, kelihatannya seperti ini. Nah, yang dimana kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang telah tereksekusi oleh terminal. Kemudian pada bagian G, to make a file reliable, run the OpenSSL to comment again, but this time at the main A option. The A option is tells OpenCLL to encode. Nah, di sini kita mengencode data yang ini. Langsung saja OpenCLL CLL CBC in out minus in letter underscore to underscore grandma txt min out message anc. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password CyberOps. Verify this password CyberOps. Oke. Sudah jadi. Kemudian di sini kita meminta once again the cat command contains on non-diagonal MSG file. Nah, di sini kita akan memasukkan cat message inc. Bentar. Nah, ini sudah terjadi. Datanya sudah terenskripsi. Kemudian di sini ada pertanyaan, if the message ANC displayed correctly now, explain. Nah, message ANC ditampilkan dengan benar, berisi ciphertext hasil enkripsi yang siap untuk didistribusikan atau dienkripsi oleh penerima dengan kunci yang sama. Kemudian pertanyaan lagi, can you think of benefit of having a message ANC based 64 encode?
Nah, yang pertama adalah kompatibilitas saat pengiriman melalui media teks. Kemudian, mudah ditangani oleh alat atau script. Yang ketiga, tidak mengubah isi data transkripsi. Dan aman disimpan di sistem file teks. Kemudian di sini describe the message open CSL. Nah, sini kita akan describe. Window, ENC, out, dash, right, pick txt. Nah, kita masukkan password, save props. Nah, kemudian kita tulis cat describe underscore letter titik txt. Nah, di sini. Nah, kemudian ada pertanyaan, was the letter description correctly? Ya, sudah benar karena kata-kata yang keluar sesuai dengan kata yang telah kita inskripsi. Kemudian the comment used description also contain mean a option. Can you explain? Yang pertama adalah menjamin format data sesuai dengan test base 64, bukan biner. Kemudian memungkinkan input output bisa dibaca manusia atau dikirim lewat jalur teks, email, comment, line, dan lain-lain. Dan pada lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jevin Kepalinggi. Jadi saat ini kita akan lanjut ke dalam lab encrypting and scripting data using a hacker tools. Adapun objektivitasnya yang pada part yang pertama ialah create and encrypted files. Part yang kedua recover encrypted files password. Jadi langsung saja kita akan masuk ke dalam part yang ketiga itu create and encrypted file. Now, in this part, you will get a few text file that will be used to create encrypted zip file in the next step. Pertama-tama kita buka CyberOps, lalu kita buka terminal. Oke, setelah itu kita akan masukkan perintah ini. Oke, selanjutnya create a new folder called zip files using the kita mau buat folder zip files dengan perintah zip files. Dan lanjut kita akan masuk ke perintah yang berikutnya yaitu zip files. Oke, setelah itu di bagian E ini enter the following to create 3 text file. Jadi kita akan masukkan perintah di sini. Yes. Ensure this. So. Okay. Yes. So, ya. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam step yang kedua, zip and encrypt the text file.
Jadi di sini kita akan pada bagian create and encrypt zip file called files. Oke, kita masukkan perintah zip file satu zip tampak. Oke, jadi di sini kita akan memasukkan password dengan huruf B. Sesuai dengan perintah. Oke. Setelah itu, pada bagian C, repeat the process to create the following for other files. Jadi di sini kita akan membuat juga empat password lagi untuk 5. Jadi kita ulangi langkahnya lagi dari pertama. File. Files. Jadi untuk file yang kedua ini kita masukkan password R2. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian yang ketiga. Nah, di bagian ketiga ini kita masukkan password 0B1. 0B1. Oke, lalu lanjut kepada bagian fileshape yang keempat. Ini untuk fileshape yang keempat kita masukkan password Y0D Y0D. Oke, selanjutnya untuk file 5 kelima, file kelima, 5. Di sini kita masukkan password C Oke, setelah itu masuk ke bagian-bagian D, yaitu verify that all zipper files have been created using the. Oke, jadi kita masukkan perintah ls Oke, jadi bisa dilihat di sini. Lanjut kepada bagian attempt to open a zip using an incorrect password action. Oke, jadi kita akan masukkan password yang salah. Zip file 1. Oke, kita coba masukkan password yang salah. C. Oke, jadi di sini ada incorrect password. Kita coba juga masukkan lagi. Oke, jadi di sini karena sudah 3 kali memasukkan password yang salah, jadi dia akan tidak keluar lagi.
Jadi masuk ke dalam part yang keempat, yaitu recover encrypted zip file password. Nah, jadi di bagian ini kita akan menggunakan ini, yaitu perintah fragzip. Ini untuk memulihkan kata sandi yang hilang dari file zip yang terinskripsi. Nah, fragzip ini mencari setiap file zip yang diberikan untuk file terinskripsi dan mencoba menebak kata sandi menggunakan metode brute force. Jadi langsung saja masuk ke dalam step yang pertama, yaitu introduction to fragzip. Jadi di sini kita masukkan perintah eh C C Oke, saya lihat di sini. Lalu lanjut kepada bagian step yang kedua, yaitu recovering password using fragzip. Jadi di sini setelah itu now attempt recover password fragzip. Nah, untuk file yang pertama tadi, jadi kita masukkan perintah fragzip satu empat file satu fragzip. Oke, jadi di sini telah menampilkan password yang untuk tadi. Jadi di sini ada pertanyaan, how long does it take to discover password? Jadi di sini mungkin waktunya sekitar sekitar 1 detik. Detik. Lanjut kepada bagian B. Jadi kita untuk file yang kedua. File yang kedua. Oke, jadi file yang kedua mungkin juga di sini masih ada pertanyaan. How long does it take to discover the password? Jadi mungkin juga sama seperti file yang tadi, sekitar 1 detik. 3 detik. Lalu lanjut kepada bagian C, repeat the password untuk oke. Jadi kita akan masukkan perintah lagi untuk yang file yang ketiga. Tiga. File yang ketiga. Oke, jadi di sini juga how long does it take cover mungkin sekitar 1 detik juga. Lanjut kepada bagian pertanyaan bagian D, yaitu kita juga mencoba untuk file yang keempat. File yang keempat. Oke, di sini
Oke, jadi di file yang keempat mungkin cukup lama, mungkin sekitaran 10 detik. Oke, lanjut kepada bagian file yang bagian E. How long does it take to create a password for all 5 karakter tadi? Nah, repeat the cover Oke, jadi kita coba untuk pada jadi di sini kita akan mengulangi prosedur yang perintah di atas tadi untuk file yang kelima. Jadi kita akan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan sandi pada file. Oke, kita masukkan lagi perintah. Flexible. Oke, jadi di sini kita file 5. Oke, tunggu berapa lama. Oke, ditunggu. Oke, jadi di sini how long does it take to discover the password? Itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Hmm, menit. Oke, lanjut kepada bagian F, recover a 6 character password using a phrase skip. Jadi di sini kata sandi yang lebih panjang membutuhkan lebih banyak waktu untuk ditemukan dan oleh karena itu kata sandi tersebut itu akan lebih aman. Namun kata sandi yang nama karakter tidak akan menghalangi untuk penjahat cyber. Nah, di sini ada pertanyaan, how long do you think it would be the flagship to discover a 6 characters password? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi kita akan masuk ke dalam pemerintahan ini. Sip. And time. Oke, kita masukkan password sesuai dengan yang ada di perintah, yaitu jar ya. Jar. Oke, setelah itu ulangi prosedur untuk mengumpulkan kata sandi untuk file zip yang ke-6 ini dengan menggunakan perintah berikut ini, itu zip sampai 6 file yang ke-6. Oke, kita tunggu. Sini ada pertanyaan, how long does it take Brexit to discover the password? Jadi kita tunggu.
Oke, jadi di sini masih membutuhkan beberapa waktu. Jadi lanjut saja ke dalam pertanyaannya itu. Jadi di sini itu kata sandi yang lebih panjang itu lebih aman karena membutuhkan waktu lebih lama untuk ditemukan. Nah, di sini ada pertanyaan. Berapa how long would you recommend a password needs to be for it to be secure? Nah, di sini untuk memastikan keamanannya optimal disarankan menggunakan kata sandi yang lebih panjang, minimal 12 hingga 16 karakter. Semakin panjang semakin sulit untuk ditebak, terutama jika kata sandi itu terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi lanjut saja ke dalam lab examining telnet and SSH in Wireshark. Oke, kita akan masuk ke dalam lab examining telnet dan Wireshark. Adapun aktivitasnya di sini yaitu examine the telnet session with a Wireshark. Part yang kedua, examine an SSH session with the Wireshark. Jadi masuk ke dalam part yang kelima yaitu examining a telnet session with Wireshark. Jadi pada bagian yang capture data itu start the CyberOps. Jadi kita akan masuk dalam terminal Windows lagi. Jadi kalau buka terminal, kita masukkan perintah sudo sudo dengan passwordnya itu CyberOps. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke dalam loadback. Dan setelah itu, oke, kita buka terminal Windows lagi. Setelah itu, masukkan perintah internet terminal sepertinya di sini gagal untuk start. Oke, jadi di sini karena ada error tidak bisa login ke dalam internet Firefox, jadi di sini saya akan membaca laporan untuk step-stepnya. Jadi masuk yang step yang kedua yaitu examine data transaction. Jadi di sini akan memeriksa telnet dalam filter yang diterapkan. Lalu di sini dia akan memilih satu jalur telnet di bagian daftar paket pada Wireshark. Dari daftar drop down memilih follow TCP stream seperti ada di sini. Lalu setelah itu jendela follow TCP stream ini akan menampilkan data untuk sesi telnet dengan CyberOps Workstation VM. Nah, seluruh sesi ditampilkan dalam bentuk teks termasuk kata sandi dan diperhatikan bahwa nama pengguna yang digunakan dimasukkan dan ditampilkan dengan karakter ganda di sini. Lalu ini dikarenakan karena pengaturan pada telnet ini memungkinkan bisa melihat karakter yang diketik pada ayat. Lalu selanjutnya jika telah selesai ditinjau untuk di bagian ini itu
itu akan diklik close, dan pada template akan diklik close. Nah, selanjutnya masuk pada part yang keenam, yaitu experiment and association with Wireshark. Jadi kita coba untuk ada kembali masuk detail. Setelah itu kita buka kita masukkan dasar nah, kita masukkan password CyberOps. Nah, setelah itu kita stop capture, lalu kita pilih. Nah, setelah itu kita klik kanan pada salah satu packet list yang ada di Wireshark ini, lalu kita follow tipe string. Nah, setelah itu di sini bisa dilihat data yang telah dienskripsi dan tidak dapat dibaca di sini. Lalu setelah itu, selama memeriksa sesi SSH ini, kita klik close. Lalu kita tutup Wireshark ini. Lalu di sini ada reflection. Pertanyaan. Why is SSH preferred over Telnet for remote connection? Jadi, SSH atau Secret Shell lebih suka dibandingkan dengan Telnet itu koneksi jarak jauh. Jadi, SSH itu lebih disukai dibandingkan Telnet untuk koneksi jarak jauh karena alasan utamanya yaitu karena keamanan. Nah, Telnet mengirimkan semua data tanpa nama pengguna, kata sandi dalam bentuk teks biasa, tanpa inskripsi. Nah, ini sangat berisiko karena data bisa dengan mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, sebaliknya dengan SSH ini menyediakan inskripsi yang kuat sehingga semua data yang dikirimkan antara klien dan server aman dari penyadapan atau serangan pihak ketiga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Lanjut pada lab berikutnya, itu hashing things out. Yang bisa pertama itu membuat hash dengan OpenSSL. Yang step pertama menghash file text. Lanjut yang langkah pertama, lanjut pada bagian B, yaitu kita disuruh untuk masuk ke directory /home, kemudian analyze, kemudian lab.support.files, sudah masuk. Kemudian di sini kita untuk pada bagian C untuk menampilkan isi dari grandma letter to grandma.txt, dan print get letter to grandma.txt. Dan sini untuk isinya sudah ada. Kemudian di sini kita disuruh untuk menghashing dari grandma.txt-nya. Itu dengan menggunakan perintah open SSL, kemudian MD5, dan nama filenya itu letter to
printma.txt. Dan di sini hasilnya sudah ada, itu ini. Kemudian di sini kita disuruh untuk pada bagian E, kita disuruh untuk sedikit mengubah eh, isi dari teks tersebut dengan perintah nano later later to grandma.txt. Dan di sini kita harus mengubah hi grandma menjadi hi grandpa. Grandpa. Dan eh, sini Ctrl X untuk exit, tapi dan kita pilih Ctrl Y untuk menyimpan. Oke. Dan Ctrl X untuk kembali. Nah, kemudian kita disuruh untuk menges lagi teks tersebut dengan perintah OpenSSL letter to grandma.txt. Dan di sini ada pertanyaan, apakah ada perubahan dari hasil hashnya di sini? Ya, tentu ada perubahan. Di sini dimulai dengan angka 8 dan untuk yang setelah dirubah dimulai dengan huruf D. Itu ada perubahan. Kemudian pada bagian E, kita disuruh untuk membuat hash dengan SH1. Itu dengan perintah open SSL, kemudian SH1, kemudian nama filenya yaitu later to grandma.txt. Dan di sini hasilnya seperti ini. Kemudian pada angka berikutnya yaitu gunakan MD5 Zoom dan SH1 Zoom untuk membuat MD5 dan SH1 MD5 dan SH1 pada file teks yang sama dengan perintah MD5 Zoom. Kemudian nama filenya yaitu later to grandma.txt. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu SH1 Zoom. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian muncul pertanyaan, apakah hash yang dihasilkan dengan MD5 Zoom dan S1 Zoom cocok dengan gambar yang dihasilkan di G, item G, dan item H. Dari hasil yang ini, MD5
sama seperti ini, dan SH1-nya ini sama dengan ini. Jadi eh, keduanya sama. Kemudian masuk pada part 8, verifikasi hash. Kemudian bagian A bersama dengan sampel IMG dan sampel SH1 untuk memverifikasi integritas file. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat hash SH1 2256 untuk memverifikasi sebuah berkas yang berisi SH 2256 yang dihitung pada situs web. Nah, di sini kita akan membuka get dari sampel.img sh 256.sig, dan ini dia isinya. Kemudian gunakan sh 256 zoom pada sampel.img, dan hasil hashnya seperti ini. Dan ada pertanyaan, eh, apakah sampel IMD sudah diunduh dengan benar? Kemudian jelaskan. Nah, karena nilai hash-nya itu sama dan hasil perhitungan cocok dengan hash yang diberikan oleh situs sumber file tersebut, maka disimpulkan file tersebut tidak rusak dan atau berubah selama proses pengunduhan. Oke, lanjut pada lab berikutnya, yaitu Certificate Authority Store. Lanjut pada part 9 di sini, Certificate Trusted by your browser. Yang pertama di sini, display the root certificate in Chrome. Tapi di sini kita diberi keterangan ketika kita bisa melakukannya di Firefox, atau ketika kita tidak mau di Chrome, kita bisa skip dan kita bisa menggunakan Firefox di CyberOps. Jadi untuk ini saya skip saja dan lanjut saja ke yang kedua, yaitu menampilkan sertifikat di SIA Store di Firefox. Nah, untuk itu pada langkah A kita membuka Firefox-nya di internet, kemudian klik icon bergaris ini dan klik Preferences, kemudian scroll ke bawah dan masuk pada Privacy dan View Certificates. Nah, di sini ada banyak certificates-nya seperti ASIS, SMRV, SA, dan sebagainya. Kemudian pada 10, part 10 itu checking for man in the middle. Langsung saja pada step pertama, itu
mengumpulkan sidik jari sertifikat yang benar dan tidak dimodifikasi. Yang pertama itu langkah adalah mengumpulkan beberapa sidik jari dari lokasi, dan ini penting karena akan digunakan di perbandingan nanti. Nah, tabel ini berisi beberapa sidik jari sertifikat dari situs populer. Bisa dilihat ada dari Cisco, Facebook, Wikipedia, Twitter, dan LinkedIn. Kemudian apa yang dimaksud sidik jari dan mengapa itu penting? Di sini fingerprint adalah representasi dari kriptografis unik uh, dari sertifikat digital yang biasanya dibuat menggunakan algoritma hash seperti SH1 dan SH256. Nah, fingerprint ini berfungsi sebagai sidik jari bagi sertifikat untuk memastikan keaslian dan integritasnya. Dan mengapa ini penting? Karena ini dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa sertifikat digital atau tidak dimodifikasi atau dipalsukan oleh pihak ketiga. Kemudian juga membantu pengguna memastikan bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan situs yang asli dan terpercaya dan bukan dari situs palsu. Nah, misalnya ini dalam serangan man in the middle. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, itu siapa yang menghitung sidik jari dan bagaimana menemukannya? Nah, fingerprint itu dihitung oleh browser seperti Chrome, Firefox saat mengakses situs HTTPS. Kemudian sidik jari itu juga dihitung oleh sistem operasi atau aplikasi yang untuk memverifikasi sertifikat digital. Kemudian bagaimana cara menemukannya? Cara menemukannya uh, ada dua, yaitu di browser seperti yang sedang ditampilkan sekarang ini pada security. Kemudian yang kedua bisa juga dipakai pada terminal, yaitu dengan cara open SSL dengan perintah open SSL, kemudian X509, kemudian misalkan Cisco.pem, kemudian non out, no out, saya kemudian fingerprint dengan SH1. Sedikit kesalahan. Nah, di sini sudah ada hasilnya, itu fingerprintnya ini 0D, 3C, dan seterusnya. Kemudian pada step kedua itu mengumpulkan sidik jari yang digunakan oleh CyberOps, Workstation, Virtual Machine. Langsung saja copy. Dan paste. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian sebagai kemudian opsionalnya kita bisa juga menggunakan perintah get dengan pada Cisco.pem, dan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita melihat sertifikat yang disimpan dalam file cisco.pem sama dengan perintah yang
buat sebelumnya, yaitu OpenXL X50 in Cisco.1 dan hasilnya seperti ini. Kemudian muncul pertanyaan, algoritma apa yang digunakan OpenSSL untuk menghasilkan atau menghitung fingerprintnya. Sini tadi itu yang digunakan sebelumnya itu algoritma SH1 dan hasilnya seperti ini. Kemudian kenapa algoritma ini dipilih? Karena SH1 ini digunakan masih cukup umum dipakai untuk keperluan identifikasi sertifikat, meski sudah dianggap kurang aman dan untuk aman untuk kebutuhan kriptografi yang tinggi. Kemudian membandingkan fingerprint sini apa artinya? Artinya tidak ada HTTPS proxy atau middleman yang memodifikasi atau mengganti sertifikat pada proses koneksi HTTPS. Kemudian sertifikat yang diterima benar-benar berasal dari server asli, dalam hal ini Cisco. Dan apakah metode ini sangat mudah? Nah, alasannya HTTPS proxy sangat canggih, dapat menyisipkan sertifikat mereka sendiri dan membuat sistem percaya bahwa itu sah. Kemudian serangan seperti SSL scripting, certificate spoofing, dan trusted root bisa melewati verifikasi ini. Kemudian di sini ada refleksi apa yang diperlukan agar proxy HTTPS dapat berfungsi, yaitu yang pertama itu menginstal sertifikat root dari proxy dari sistem pengguna. Kemudian proxy akan membuat sertifikat palsu untuk setiap situs yang dikunjungi dan ditandatangani oleh root sertifikatnya sendiri. Kemudian sistem pengguna akan menerima sertifikat palsu tersebut karena yang berasal dari CA yang terpercaya karena sertifikat rootnya sudah diinstal. Jadi demikian untuk demo lab terakhir ini. Terima kasih.